Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Indah Damayanti dari kelas A, Angkatan 24, dengan NIM 24050766036 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menerangkan mengenai apa yang dimaksud dengan folklore, bagaimana sejarah folklore Indonesia, dan apa saja jenis-jenis folklore. Oke, jadi folklore sering diidentikan dengan tradisi dan kesenian yang berkembang pada zaman sejarah dan telah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Di dalam masyarakat Indonesia, setiap daerah, kelompok, etnis, suku, bangsa, golongan agama masing-masing telah mengembangkan folklornya sendiri-sendiri, sehingga di Indonesia terdapat aneka ragam folklore. Folklore ialah kebudayaan manusia yang bersifat kolektif yang diwariskan secara turun-temurun baik dalam bentuk lisan maupun gerak isyarat. Nah, dapat juga diartikan folklore adalah adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak dibukukan, merupakan kebudayaan kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun. Kata folklore merupakan pengindonesiaan dari bahasa Inggris. Kata tersebut merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata dasar, yaitu folk and lore. Folk dan lore. Ya. Menurut Alan Dundes, kata folk berarti sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan sehingga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok sosial lainnya. Nah, ciri-ciri pengenal itu antara lain bisa berupa warna kulit, bentuk rambut, mata pencaharian, ya, bahasa, taraf pendidikan, dan agama yang sama. Namun lebih penting lagi adalah bahwa mereka telah memiliki suatu tradisi, yaitu kebudayaan yang telah mereka warisi secara turun-temurun, sedikitnya 2 generasi. Nah, yang telah mereka akui sebagai milik bersama. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa mereka memiliki kesadaran akan identitas kelompok mereka sendiri. Kata lore merupakan tradisi dari folk, yaitu sebagian kebudayaan yang diwariskan secara lisan atau melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat atau mnemonic device. Dengan demikian, pengertian folklore adalah bagian dari kebudayaan yang disebarkan dan diwariskan secara tradisional, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Seperti itu. Kata lainnya adalah folklore Indonesia itu kebudayaan tradisional yang diwariskan secara lisan, turun-temurun, dan tidak dibukukan, yang mencakup cerita rakyat, adat, kesenian, serta artefak. Nah, sejarahnya berakar dari masa praksara sebagai alat pendidikan moral dan sarana pewarisan nilai kolektif yang berkembang dinamis seiring masuknya pengaruh agama dan budaya asing di Nusantara. Nah, beberapa poin dari sejarah perkembangan folklore Indonesia itu kan bermulanya dari akar praksara atau sebelum manusia mengenal tulisan. Jadi masyarakat Nusantara menggunakan cerita rakyat seperti dongeng, mitos, legenda, dan adat istiadat untuk mentransfer kebudayaan kepada generasi berikutnya. Lalu juga folklore itu berfungsi sebagai alat pendidikan moral yang mengesahkan pranata kebudayaan dan pemaksa norma-norma sosial agar dipatuhi masyarakat. Jadi setiap daerah, suku, dan etnis di Indonesia itu mengembangkan folklornya sendiri, menghasilkan keanekaragaman seperti cerita rakyat Sumatera, Danau Toba, Tamarin Kundang, atau Jawa yang ada Roro Jonggrang. Nah, perkembangan folklore juga dipengaruhi oleh budaya lama yang sempat kuat, kemudian bertransisi menjadi agraris karena pengaruh kerajaan masa lampau dan kolonialisme. Adapun jenis-jenis folklore itu terbagi menjadi 3. Ya, kalau menurut Jan Harold Bruvan dalam Harjito pada tahun 2006 menggolongkan folklore ke dalam 3 kelompok besar berdasarkan tipenya, yaitu folklore lisan adalah folklore yang bentuknya murni lisan. Nah, bentuk dari folklore ini seperti bahasa rakyat, logat, julukan, perangkat tradisional, titel kebangsawanan. Lalu ada juga ungkapan tradisional seperti peribahasa dan pepatah. Lalu juga ada pertanyaan tradisional seperti teka-teki, puisi rakyat seperti pantun, gurindam, talibun, dan lain-lain. Ada juga nyanyian rakyat, cerita prosa rakyat,
Ya itu. Lalu yang kedua itu ada folklore sebagian lisan. Nah, itu folklore yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan bukan lisan. Nah, folklore yang termasuk golongan ini seperti kepercayaan rakyat, teater rakyat, adat istiadat, upacara, dan juga pesta rakyat. Nah, yang ketiga itu folklore bukan lisan, yaitu folklore yang bentuknya ya bukan lisan. Kelompok ini dapat dibagi menjadi dua subkelompok, yaitu material dan non-material. Dan bentuk folklore yang termasuk dalam kategori material itu seperti arsitektur rakyat, bentuk rumah adat, lumbung penyimpanan padi, balai desa, dan lain sebagainya. Lalu ada juga kerajinan tangan rakyat seperti perhiasan tubuh, pakaian, makanan, dan minuman rakyat, dan juga batu-batuan tradisional. Nah, sedangkan yang tergolong non-material itu seperti gerak isyarat tradisional seperti gestur, bunyi dan musik rakyat atau bunyi kentongan di Jawa itu merupakan bunyi pertanda adanya musibah atau bahaya seperti itu. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.